Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan siang hari ini senang sekali rasanya saya Ahmad Fauzan dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam spesial program. Di siang hari ini tentunya saya tidak sendirian, telah hadir narasumber yang nantinya akan memberikan materi sekaligus juga nanti memberikan ilmunya kepada kita semuanya sehingga memberikan banyak manfaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Baik, kita sambut terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir, Ustadz Ihsan Saifuddin, SAG dari Pondok Pesantren Baitul Hikmah Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik dan selamat datang di MTA TV. Untuk pertama kalinya kelihatannya datang ke sini, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Bersama dengan santri juga bisa datang hadir di studio MTA TV. Ustaz, hari ini kita akan sedikit membahas dan tentunya juga nanti juga akan menjelaskan kepada para pemirsa terkait dengan tema yang kita angkat di siang hari ini, yaitu revolusi mental berbasis Al-Quran. Karena di beberapa waktu yang lalu konsep revolusi mental sering sekali ya Ustadz ya terdengar di telinga kita, kemudian di sosmed pun juga banyak gaung revolusi mental ini. Tapi bagi kaum muslimin berbasis dengan Al-Quran. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ustadz, bisa disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya. Sebenarnya apa yang ingin digapai, apa yang ingin diraih dengan revolusi mental berbasis Al-Quran ini? Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA TV, juga radio Persada FM dimanapun berada. Pertama dan terutama saya harus mengaturkan jazahumullah khairan katsir kepada keluarga besar kru MTA TV dan radio Persada FM atas kesempatan baik yang diamanahkan kepada saya untuk membahas seputar revolusi mental berdasarkan Al-Quran. Nampaknya memang ini persoalan yang perlu dibahas lebih maksimal, Ustaz. Sebagaimana tadi pengantar yang Ustaz sampaikan, banyak orang bicara tentang revolusi, ya. Tetapi nampaknya masih sangat sedikit ketika bicara revolusi itu dikorelasikan dengan Al-Quran. Ini tidak berlebih-lebihan karena bagaimanapun juga kita seorang Muslim yang sangat akrab, sangat erat, sangat dekat dengan Al-Quran sebagai salah satu di antara dua pusaka yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin manakala setiap Muslim berpegang kepada keduanya, lan tadilu abadan, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ini artinya ketika berpegang kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak berpegang kepada keduanya sesat selama-lamanya. Ya mohon maaf ini agak sedikit ekstrim, tapi ya ini harus kita sampaikan karena ini bagian daripada keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Di sisi lain kita melihat ketika revolusi itu berbasis Al-Quran, ya, itu akan sangat menghasilkan sebuah peradaban yang sangat mulia. Sehingga sesuai dengan diksi revolusi, yakni perubahan yang cepat. Ya, cuma jangan mesti dikonotasikan kalau revolusi itu mesti fisik. Nah, ini tidak harus begitu. Bisa pemikiran juga. Ya. Maka revolusi pemikiran, revolusi mental, itu kita secara empirik melihat fakta dan sejarah mengakui bahwa revolusi mental itu telah berhasil menciptakan peradaban dunia yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Kalau kita pinjam istilah Al-Quran, itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi revolusi mental berbasis Al-Quran itu nantinya targetnya adalah untuk mewujudkan rahmatan lil alamin,
tata dunia yang penuh rahmat. Kita mendapatkan pengalaman empirik bagaimana junjungan kita yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan revolusi mental itu hanya membutuhkan rentang waktu sekitar 23 tahun. 23 tahun. Iya. Nah, kalau kita komparasikan dengan seluruh bentuk-bentuk perubahan mengarah kebaikan, apapun bentuknya, baik yang di negara timur atau negara barat atau dengan teori apapun, pada kenyataannya mewujudkan peradaban yang penuh kemuliaan itu hanya pernah dicapai rentang waktu yang secepat-cepatnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat 23 tahun beliau berdakwah itu kan kemudian sudah dengan secara revolusioner merubah kalau Al-Quran mengatakan minad dzulumati ilan nur, ya, dari gelapnya alam jahiliyah menuju era hidup Islami yang penuh cahaya. 23 tahun kan gitu lah. Nah, kita lihat apalagi bangsa Arab yang dulu loh ya, yang kita kenal dengan jahiliyah. Nah, sebenarnya makna jahiliyah itu bukan identik dengan bodoh secara akademik, bukan Ustaz. Ya. Jahiliyah itu artinya orang yang tidak mengenal peradaban dengan baik. Utamanya adalah peradaban yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana hasilnya yang sangat luar biasa, dan memang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, visi dan misi utamanya adalah terbentuknya revolusi mental yang dalam hadis disebut makarimul akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Nabi mengatakan makarimul akhlak, akhlak yang mulia itu sebenarnya secara instinktif, secara naluri manusia sebenarnya akhlaknya sudah baik, begitu. Cuma dengan Islam itu akan terangkat lagi kemuliaan yang teramat menyempurnakan sangat, menyempurnakan. Jadi mengapa Nabi menyebutnya liutamima, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Karena sekali lagi pada dasarnya akhlak manusia itu asal masih dalam instingnya, dalam fitrahnya, dalam nalurinya itu sebenarnya baik. Jadi kalau ada akhlak yang itu karena sudah dirusak oleh lingkungan, dirusak oleh pendidikan, dirusak oleh doktrin-doktrin yang lain, juga dirusak oleh pergaulan. Tapi instingnya, fitrahnya sebenarnya baik. Maka untuk mengarah kepada kebaikan yang sempurna adalah dengan konsep Islam. Inilah yang kemudian dalam surat Al-Anbiya 107 disebut wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku ini diutus kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Nah, ini kalau kita relevansikan dengan piwulang Jawa, rahmatan lil alam itu kata orang Jawa ada 3. Pertama tentang rahmatan lil alamin yang kemudian diwujudkan dalam wejangan memayu hayuning bawono. Masya Allah, memayu hayuning bawono. Memayu itu menjadikan ayu cantik ya. Jadi memayu hayuning bawono itu artinya mewujudkan dunia yang penuh cantik, indah ya. Kemudian orang Jawa membagi bawono itu ada 3, bawono alit, bawono ageng, dan bawono langgeng. Makna bawono alit itu adalah kehidupan pribadi dan keluarga. Ya. Jadi kehidupan pribadi dan keluarga ini harus menjadi ayu, ya, menjadi cantik. Ya. Kemudian bawono ageng itu kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian bawono langgeng itu kehidupan kelanggengan di alam akhirat. Nah, sebenarnya orang saya mengatakan bawono alit, bawono ageng, bawono langgeng itu sebenarnya adalah terjemahan dari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masya Allah. Begitu kurang lebih latar belakang kenapa kita angkat revolusi mental berbasis Al-Quran. Karena sebagai seorang Muslim kita sangat menjunjung tinggi supremasi Al-Quran, di mana dengan Al-Quran itu insya Allah
yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia menuju kehidupan yang paling baik. Dan ini dibuktikan Kanjeng Nabi sendiri menjadi manusia mulia karena Al-Quran. Maka mukjizat Nabi yang terbesar adalah Al-Quran. Warisannya pun juga berupa Al-Quran. Maka kita sangat sangat bangga sekali ya dengan moto, dengan slogan Al-Quran. Ya, Masya Allah, saya lihat di sebagian komunitas itu yang menjadikan bahkan Al-Quran sebagai prasasti simbol, ya, Masya Allah. Kayak kita masuk dari Madinah masuk ke kota Makkah itu kan ada gapuro Al-Quran, Masya Allah. Itu mengingatkan bahwa Al-Quran sesuatu yang harus menjiwai setiap kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, itu sebagai mukadimah yang sudah disampaikan oleh Ustadz, dan nantinya kami pun juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000 untuk bertanya langsung terkait dengan tema yang diangkat di kesempatan kali ini, revolusi mental berbasis Al-Quran. Baik Ustadz, berarti ini memang sudah menjadi pilihan atau sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kembali kepada Al-Quran menjadi hal yang mutlak bagi seorang muslim. Iya, kita awali dari satu logika bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Otomatis Allah lah yang paling tahu bagaimana arah kebaikan yang harus dilakukan oleh manusia agar menjadi yang terbaik. Logikanya begini, perusahaan otomotif itu yang paling tahu kan mereka yang mesin-mesinnya. Oh iya, itu kan ini ya, bagaimana perawatannya itu yang paling tahu adalah ahlinya. Nah, dalam hal ini ya Allah bukan sekedar ahli, Allah itu segala-galanya. Maka Allah sudah memberikan petunjuk untuk kebaikan itu. Salah satu di antara petunjuknya adalah Al-Quran. Dan secara empirik diakui dunia. Mana ada peradaban yang unggul, yang mulia, yang ini kan melebihi peradaban Al-Quran kan tidak ada. Nah, mungkin ini kalau dianggap utopi atau apa, ya kita buktikan bahwa sejarah yang ada di seluruh dunia ini, maka Al-Quran ini adalah salah satu di antara pilihan terbaik untuk mewujudkan peradaban manusia. Iya, tidak hanya secara individu, tidak hanya secara keluarga, namun juga bisa mampu merubah nilai-nilai kebangsaan pun juga mampu merubah peradaban bangsa begitu. Iya, betul, betul. Jadi jangan ada satu asumsi kalau Islam nanti, kalau Quran nanti diskriminasi. Enggak. Dibuktikan zaman Nabi pun dengan Al-Quran itu ketika Nabi membangun peradaban di Madinah, di situ juga heterogen. Ada Muhajirin, ada Ansor, ada Aus, ada Khazraj, ada Yahudi, ada macam-macam, ada semua. Tapi ternyata mereka itu semuanya merasa aman, merasa nyaman, ya, hidup bersama naungan Al-Quran. Tidak ada diskriminasi, tidak ada marginalisasi, semuanya sama, semua rata. Ya, jadi Nabi sudah mempraktekkan itu. Artinya bukan dongeng, bukan hayal, bukan halusinasi, ini fakta. Ya, jadi peradaban Madinah ini harus menjadi prototipe seluruh peradaban yang ada. Buktinya dalam rentang waktu yang sebentar tercetak yang disebut-sebut di dalam Al-Quran itu khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kalian ada sebaik-baik umat. Itu adalah umat yang digembleng oleh Nabi dengan sibrah, dengan celupan Al-Quran. Itu kan bukti. Betul. Kemudian kita melihat bagaimana fenomena apa yang banyak dikatakan oleh banyak orang yang negatif thinking dengan peradaban Islam. Kadang-kadang kalau syariat Islam diterapkan, karena hukum Islam diterapkan, kalau Islam dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat, itu negatif-negatif itu yang muncul itu, Ustaz. Sejauh mana kita harus mampu mengcounter, memberikan alternatif, memberikan penjelasan kepada mereka? Saya melihat, jadi orang-orang yang masih negative thinking terhadap Quran atau Islam itu sebenarnya karena keterbatasan pengetahuan mereka apa hakikat Islam dan apa hakikat Al-Quran. Pada sejatinya kan
fakta yang nyata. Tadi sudah saya katakan, masyarakat Madinah itu heterogen, ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada kabilah-kabilah yang sangat banyak. Banyak sukunya juga. Banyak suku, banyak kabilah, banyak adat, banyak budaya, banyak tradisi. Justru itu menjadi aman nyaman ketika semuanya adalah di bawah naungan Al-Quran. Jangan ada satu asumsi, oh nanti terjadi apa misalnya ketidakadilan. Oh tidak, karena Islam sendiri tidak melarang berbuat adil kepada siapapun, bahkan kepada yang agama beda pun, ya. Maka Allah mengatakan layan hakumullah, ya. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dengan siapapun asal mereka itu tidak memerangi kamu karena agamamu, tidak mengusir kamu dari negerimu. Itu kan surat Al-Hasr yang kita pahami, ya. Sehingga ya gimana ya, memang mereka pengetahuannya baru segitu. Lebih-lebih nanti kalau dia belajar Islamnya, belajar Qurannya sepotong-potong. Jadi kalau bicara Islam itu konotasinya yang horor-horor, ya, namanya potong tangan, kemudian ya, itu juga tidak sesimpel itu, ya. Tidak kemudian potong tangan, tidak kisos, kemudian gitu, ya. Kisos, tidak selalu begitu. Kisos pun itu adil, karena memang, karena misalnya orang kisos, lalu pihak keluarga korban ketika dia memaafkan nggak jadi dikisos, selesai sudah, bisa ganti diat. Itu kan betul. Indah kan gitu loh. Dan lain-lain. Nanti kalau bicara keagungan Islam, Masya Allah, tidak ada habis-habisnya. Baik, berarti ini adalah salah satu bagaimana kita terus menyuarakan, Ustaz. Jadi kebenaran ini terus kita suarakan kepada banyak khalayak, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kaum muslimin. Iya. Betul. Karena Islam datang tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi Islam datang untuk seluruh alam semesta. Baik, Ustaz, ini yang menarik juga bahwa kita mengingat kepada generasi saat ini, generasi muda terutama. Ya, generasi muda yang memang tidak sepenuhnya terbina dengan baik dengan nilai-nilai agama. Kemudian bagaimana kita menjelaskan kepada mereka, generasi muda itu untuk paham, tahu terkait dengan bahwa Islam menjadi satu-satunya aturan dalam kehidupan. Nanti dijawab, Ustaz. Kita jeda terlebih dahulu. Supaya penasaran ini pemirsa yang ada di rumah. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Insya Allah selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Tetap bersama kami. Semoga. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam spesial program bersama dengan Ustadz Ihsan Saifuddin, SAG, beliau dari Pondok Pesantren Baitul Hikmah Sukoharjo. Baik, Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita. Di sesi pertama cukup menarik, tidak terasa tadi waktu 30 menit. Selesai di sesi yang pertama, kita lanjutkan di sesi yang kedua, Ustaz. Seperti tadi yang sudah kami tanyakan, generasi muda, Ustaz. Generasi muda yang saat ini banyak sekali yang belum memahami hakikat kehidupan, hakikat Islam, dan Islam yang harus diperjuangkan, Al-Quran yang harus menjadi way of life, begitu. Bagaimana menjelaskan kepada generasi muda? Nampaknya kita bicara bagaimana menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada generasi muda gitu ya. Ini memang agak sulit ya, agak sulit, agak unik karena memang namanya juga generasi muda, lebih-lebih generasi apa ya sekarang ini, generasi Z atau generasi apa gitu. Ya, istilahnya. Bahkan ada yang menyebut strawberry generation, ya. Dimana keberadaan satu anak muda yang digambarkan seperti buah stroberi yang kelihatannya cantik, indah, tapi begitu ditekan sedikit, bahasa Jawanya melenyok, tahu melenyok? Iya. Hancur, gitu. Iya. Nah itu artinya bagaimana? Memang namanya dibutuhkan satu strategi khusus untuk mengajak generasi muda ini agar tertarik dengan Al-Quran. Maka
yang kita upayakan adalah misalnya mengajarkan tahfidz, ya, enjoying tahfidz Quran. Bagaimana menghafal Quran itu dengan enjoy itu. Jangan sampai ada kesan, oh menghafal Quran itu berat, ya. Kemudian mondok itu menderita dan sebagainya. Ya kita upayakan. Maka selalu saja kita buat kesan bagaimana Al-Quran itu yang memang seperti yang Allah katakan, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min mudzakir. Walaqad yassarnal Quran lidzikri. Dan kami Allah telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Ya. Jadi Al-Quran itu mudah dihafal. Dari anak-anak, dari remaja, bahkan orang tua, itu asal ada niat dan tekad untuk menghafal Quran, insya Allah Allah akan berikan kemampuan untuk menghafal. Dan ini dibuktikan betul, ya, dibuktikan betul. Bahkan berapa banyak wisuda itu, ya, salah satu di antara wisudawan itu adalah kakek-kakek, nenek-nenek, kan gitu lah. Nah, kakek nenek saja bisa, apalagi pemuda yang pikirannya masih jernih, fisiknya masih kuat. Nah, tentu akan lebih mudah lagi untuk menghafal Al-Quran. Maka kemudian diupayakan bagaimana kesan-kesan tentang Al-Quran itu kesan yang mudah, kesan yang nikmat, kesan yang enjoy. Dan ini dibuktikan, kita pernah mengadakan satu namanya karantina, ya. Karantina itu khusus menghafal Al-Quran, calon penghafal itu diasramakan khusus selama 1 bulan itu bisa 30 juz. Bisa 30 juz. Tapi ya tentu 30 juz tidak secara mungkin, ya. Jadi dia setoran 30 juz itu berarti sehari 1 juz bisa setoran 1 bulan selesai 30 juz. Nah, nanti ada namanya murojaah atau tikror itu mengulang-ulang hafalan, ya. Ini kita buktikan sekaligus untuk mengubah image bahwa menghafal Al-Quran itu sulit, enggak mudah, ya. Lebih-lebih nanti kita beri stimulan bagaimana keutamaan orang yang menghafal Quran, bikuli harfin hasanatun, setiap huruf berpahala. Maka jangan lagi kok 30 juz, ya. 1 huruf saja berpahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf sendiri, lam 1 huruf sendiri, mim 1 huruf sendiri. Coba bayangkan, berarti alif lam mim itu 10, 30. Itu baru alif lam mim. Belum lagi Fatihah, belum lagi Masya Allah 30. Ini akan menghadirkan, akan mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Jadi intinya memang kepada generasi muda itu kita buat good image, ya, bahwa hafal Quran itu easy, mudah, ya, enjoy, nyaman, kan gitu. Ya, tapi ya butuh kesabaran yang panjang, ya, namanya perlu juga, proses yang iya, anak-anak yang belum menemukan jati diri, kan gitu. Iya. Tapi alhamdulillah beberapa pondok yang kita asuh ini juga anak-anak muda ini penuh semangat. Iya, begitu. Baik, terkait dengan mahat atau pondok pesantren, Ustaz tadi juga sempat menyinggung begitu. Baik, kalau pondok itu banyak masyarakat yang masih memiliki image, memiliki pemahaman bahwa pondok ataupun mahat itu menjadi pilihan yang kedua dalam mendidik anak, dalam memasukkan pendidikan anak, begitu. Yang terjadi kan seperti itu. Misalnya ada orang tua, kalau kamu nggak nurut, nanti ancamannya masukkan pondok loh. Kalau kamu nggak ini, masukkan pondok loh. Kan seakan-akan itu image yang kurang tepat, begitu. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua bahwa terkait dengan materi tadi, bahwa untuk merevolusi mental manusia yang kembali kepada Al-Quran, salah satunya adalah pendidikan Islam di pondok maupun di mahat. Ya, pertama, kalau ada orang tua yang semacam mengancam anaknya, kalau nggak nurut tak pondok, tak pondok gitu. Itu pertama, itu sebenarnya kata-kata itu kontraproduktif, ya. Karena begini, itu kemudian membuat image bahwa pondok itu, ya, orang mengatakan kayak tempat buangan gitu loh, buangan anak-anak nakal, buangan anak-anak beling, kan gitu loh. Sehingga nanti terkesan
apa namanya, anak nakal, anak beling di pondok, oke. Atau kesan lagi sudah nakal, beling, bodoh, bandel kan, enggak begitu. Ya. Dan kenyataannya memang tidak demikian. Andai loh ya, andai itu anak itu misalnya nakal, tapi kita yakin dengan sibghah Al-Quran, dengan celupan Al-Quran, anak itu akan menjadi baik. Kenapa begitu? Al-Quran kalamullah. Kalamullah yang mampu merubah segalanya. Maka kalau apa namanya, Al-Quran menyebutkan lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasadian min khasyatillah. Andai Al-Quran itu diturunkan kepada gunung-gunung, maka gunung itu akan apa ya? Gunung-gunung itu akan jatuh tersungkur. Saking hebatnya, saking dahsyatnya Al-Quran. Jadi Allah menggambarkan gunung yang kokoh, yang keras, itu aja bisa luluh dengan Al-Quran. Dan ini dibuktikan orang yang sangat kaku, keras kasar, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Semua orang tahu bagaimana sejarahnya Umar bin Khattab. Ya, orang yang kaku, keras kasar semacam Umar bin Khattab, ketika sudah kena sibghah Al-Quran, jiwanya menjadi lunak. Maka sejarah mencatat Umar bin Khattab itu masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah, yakni surat Toha. Toha ma'angzalna alaikal Qur'ana litasqa, ya. Toha ma'angzalna alaikal Qur'an litasqa. Tidaklah aku menurunkan Al-Quran itu untuk sesuatu yang memberatkan hidupmu. Maka sesuatu yang sangat berbeda dari yang lain sehingga dirasakan itu sangat menyentuh hatinya Umar bin Khattab, kemudian masuk Islam. Dan kalau zaman Umar mungkin itu sejarah klasik ya. Hari ini pun, di momen-momen hari ini pun kita sering mendengar orang-orang barat, orang-orang non-muslim, bahkan orang-orang ateis, itu ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran atau mendengar adzan, itu dia merasakan sesuatu yang berbeda. Maka di berbagai video yang viral yang kita dapatkan, misalnya ada muslim di barat, di Amerika, di Australia atau di Eropa, itu dia bawa headset gitu, kemudian ada orang lalu lalang non muslim itu diminta untuk mendengar, tolong dengarkan ini gitu loh. Kemudian setelah mendengarkan ditanya, kamu mendengar apa? Saya mendengar sesuatu yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah positif ya, efek positifnya Al-Quran yang ya memang Al-Quran itu kalamullah kan gitu loh. Ya, yang pertama. Dan yang kedua, seandainya ada satu kesan, jadi pondok kayak masa depannya suram, kan gitu, enggak ada. Saya melihat justru masa depan itu cerah dengan mondok. Mohon maaf ya, kita nggak bicara materialis ya, tapi kita lihat orang mau cari pekerjaan sekarang ini, sekolah SD 6 tahun, SMP, ya, SMA 3 tahun, kuliah berapa tahun, S1. Mohon maaf, lulusan sarjana S1 umum itu kalau cari kerjaan kan susah. Susah kan, faktanya kan susah. Ngelamar ini belum tentu diterima, sulit. Tapi mohon maaf, misalnya kalau orang itu belajar Quran, mohon maaf loh ya, ini saya tidak berpikir tentang materi, maka seorang santri penghafal Quran dengan suara yang bagus, ya dia bisa jadi imam di masjid, bahkan masjid yang yang megah, yang mewah, dia bisa berceramah, bisa memberikan pencerahan yang sangat banyak, ya itu artinya apa? Artinya itu secara duniawi dia sudah mendapatkan status. Ya saya nggak bicara materi ya Ustadz, ya mohon maaf ya. Tapi kan ini fakta itu loh. Seorang santri hafal Quran, hidupnya aman, hidupnya nyaman, sejahtera, hidupnya dihargai banyak orang sebagai orang soleh, sebagai ini, sehingga kawan, relasi itu banyak. Akhirnya di sini kan sukses gitu loh. Wallah alam. Jadi jangan ada kesan masuk pondok masa depan suram, enggak, masa depan cerah kan itu. Dan ini pernah diungkap oleh seorang ada studi banding dari Indonesia ke Timur Tengah. Maka seorang syekh di Timur Tengah menanyakan, untuk di Indonesia ini kalau mendapatkan kerja berdasarkan strata akademik, kalau tingkat atas, sekolah atas berapa, sarjana 1 berapa, S1 berapa, S2 berapa, gajinya sekian. Dia jawab, loh nggak usah kuliah lama-lama kalau hanya kerja, kamu ngapalkan Quran ya. Tapi sekali lagi ini bukan masalah materi ya, cuma kan faktanya begitu. Jadi saya hanya ingin menjawab tidak benar kalau misalnya
mondok itu masa depan suram, oh enggak, masa depan cerah, insya Allah. Insya Allah. Baik, demikian ini juga menjadikan edukasi kepada orang tua ya, ayah dan bunda yang memiliki anak, kemudian juga menginginkan untuk bisa menyekolahkan di pondok karena menjadi basic agama, menjadi basic pendidikannya begitu. Karena sesuai dengan tadi, peradaban itu dimulai dengan kita memahami Al-Quran, memahami agama, salah satunya kita belajar di mahat dan juga atau di pondok pesantren begitu. Baik Ustaz, bagaimana tips mencari mahat ataupun tips mencari pondok pesantren yang memang di situ cocok, sesuai, kemudian menyenangkan, serta generasi muda pun tertarik? Apa tips-tipsnya itu? Nampaknya begini, ini kita bicara tentang realitas bahwa selain daripada persoalan agama ya, misalnya menghafal Quran, memahami Islam, tapi nampaknya hari ini mau tidak mau orang juga butuh formalitas gitu loh. Artinya mungkin butuh pengakuan, ada sertifikat atau ada ijazah atau ada gelar, biasanya begitu. Maka kemudian di beberapa pondok, termasuk pondok yang saya asuh pun sedemikian. Jadi kelas pos SMA ya, yang lulus SMA itu masuk pondok kami itu langsung kita daftarkan sebagai mahasiswa resmi yang kita sudah kerjasama dengan satu perguruan yang tidak saya sebut namanya, tapi ini sudah kita lakukan sehingga nanti santri kita itu hafal Al-Quran tapi juga lulus mendapat gelar S1 ya. Itu artinya apa? Artinya kita mencoba memberikan solusi kepada kaum muslimin yang mereka ingin mendalami agama tapi juga strata akademiknya tidak ketinggalan kan gitu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, pondok yang kami asuh tidak menghafal Quran ansih secara tekstual. Karena mohon maaf ya, kalau Al-Quran hanya dihafal secara tekstual itu sudah banyak pondok lain menjadi penghafal Quran yang jauh lebih dobit, yang jauh lebih mungkin ya. Kita ingin memberikan nilai plus dengan segala kekurangannya, maka santri-santri kita yang kita didik di pondok itu selain hafal Quran, selain nanti ya jadi sarjana, yang sangat kita tekankan adalah bagaimana pembentukan karakter. Maka orang yang mengatakan sekarang karakter building ya, bagaimana membangun karakter positif itu sangat kita tekankan. Kita salah satunya mengambil fatwanya para ulama. Dulu ulama-ulama dahulu ketika ingin belajar ilmu, kanu idza atau rojula ya, mereka ketika akan datang kepada seorang tokoh untuk belajar agama, nadaru ila hadihi wa ila simatihi wa ila salatihi. Dia lihat dulu bagaimana adabnya ya, bagaimana adab seseorang ya yang akan kita berguru kepadanya, atau adab kepada ustadz-ustadz di sebuah pondok yang kita akan mondok di dalamnya. Kemudian kita lihat juga bagaimana karakter positifnya dan juga bagaimana sholatnya. Ada tiga tadi itu, adab, karakter sholat. Maka di pondok kita ajarkan sholat jamaah itu wajib. Jadi tidak boleh santri sholat di kamarnya mas, enggak, sholat harus bersama di masjid. Maka kita tekankan para pengasuh, para ustadz itu kalau ke masjid itu ada dua kondisi. Pertama, datang duluan ke masjid untuk memberikan contoh, atau datang belakangan karena ngoprak-oprak santri agar ke masjid. Karena kita yakin gitu, perbaikan itu dari sholat. Insya Allah. Betul. Ya, itu salah satu bagaimana metode pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren Baitul Hikmah Sukoharjo. Kalau lokasinya berada di mana ini, Ustaz? Lokasinya di kilometer 10 Solo Sukoharjo. Oh, berarti di Jalan Raya Solo Sukoharjo, kilometer 10. Di pinggir jalan besar ya, Ustaz ya? Ya. Di pinggir jalan besar. Ya, di pinggir jalan raya. Mudah aksesnya. Mudah langsung dari kendaraan umum, dari bis ini langsung turun dan nyampe, gak masuk pinggir jalan raya. Sudah berapa lama berdirinya, Ustaz? Alhamdulillah berdiri belum lama sih, ya masih terus meniti tahun 2008. 2008. Ya. Dan kalau sampai hari ini berapa kelas yang dikelola?
Oh ya, awalnya kita membidik kelas Ma'at Ali. Ma'at Ali itu kelas pos SMA atau aliyah, jadi mahasiswa. Mahasiswa ya benar. Satu di antara tujuannya kenapa kita pilih mahasiswa? Karena nanti mahasiswa itu lulus segera mereka bisa memahami Quran, memahami dirosat Islamiyah. Kemudian mereka bisa kita terjunkan langsung di masyarakat, menjadi imam di masjid-masjid sekitar, kemudian mengasuh pondok-pondok atau masuk ke sekolahan-sekolahan. Jadi istilahnya kita ini yang mau instan gitu loh. Instan yang mana? Ya tadi itu. Kita bidik santri lulusan SMA biar segera diberdayakan. Kemudian setelah itu kita mulai berpikir sudah menyelenggarakan pendidikan TAUD, kemudian MI, kemudian MTS, kemudian berlanjut persiapan SMA dan nantinya menjadi calon-calon mahasiswa gitu. Begitu. Ya. Berarti jenjangnya memang sudah komplit ya Ustaz. Dari PAUD sendiri sudah ada di sana atau? Sudah, PAUD sudah ada, PAUD, MI sudah ada, Madrasah Sanawiyah sudah ada. Ya. Seberapa penting pendidikan dalam Islam itu sistem berkelanjutan Ustaz? Karena kadang-kadang kalau tidak berkelanjutan nanti akan terputus di tengah perjalanan karena yang kita pelajari adalah Al-Quran begitu, perlu keterlanjutan begitu. Ya, itu menjadi keluhan umum. Misalnya ya ini pendidikan umum ya, misalnya anak-anak itu TPA. Ketika TK TPA, SD TPA, kemudian tidak dilanjutkan lagi, akhirnya dulu bacaan Qur'annya bagus, dulu hafalan Qur'annya bagus, itu menjadi hilang. Maka kemudian kita mengambil pengalaman dari itu untuk tidak ada fluktuasi, untuk tidak ada keterputusan, maka satu atap itu kita selenggarakan. Itu satu sisi. Sisi lain juga ya kalau dari awal satu atap itu kan nanti untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya kan mereka tidak butuh banyak adaptasi. Sehingga segera aja misalnya dari TAUD pindah ke MI, dari MI pindah ke MTS, ya dari aliyah pindah ke Ma'at Ali. Saya kira begitu dan ini juga bagus. Saya lihat di Majelis Tafsir juga menyelenggarakan pendidikan berjenjang. Iya, berjenjang, ada juga pondok pesantren MTA, Ustaz. Baik, berarti ini kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan, Ustaz. Bagaimana bisa membumikan Al-Quran itu sendiri dan merealisasikan apa yang menjadi konsep-konsep peradaban Islam dengan Al-Quran. Baik, terakhir, Ustadz, ini kembali kepada tema yang kita angkat hari ini, yaitu revolusi mental berbasis Al-Quran, memperbaiki akhlak dengan basis Al-Quran. Salah satu upaya yang kita lakukan dalam bidang pendidikan, begitu. Baik, bagaimana Rasulullah itu merubah orang-orang jahiliyah terdahulu, datangnya Al-Quran kemudian mampu merubah dengan kurun waktu sedemikian cepat. Ya. Itu sebenarnya apa yang menjadi kunci, Ustaz? Yang menjadi kurikulum ya Quran itu sendiri, ya. Karena kita mendapatkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu, kana khuluqi Rasulillahi Al-Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Pengertian bahwa akhlak Al-Quran itu akhlak Rasulullah itu Quran, berarti Rasulullah itu tindak tanduknya, tindak tanduknya, atau kalau bahasa Jawanya patrap lan pangucap. Mohon maaf ya, saya tuh suka bahasa Jawa gitu ya. Patrap lan pangucap. Patrap itu tindakan, ya. Pangucap itu perkataan. Jadi yang dikatakan dan yang dijadikan satu tindakan amalan itu adalah realisasi dari Al-Quran. Ya, itulah yang kemudian mungkin bahasa kerennya the living Quran. Quran yang hidup, Quran yang membumi. Dan dulu para sahabat itu ketika merespon pesan-pesan Al-Quran, dikatakan al-wuquf amam Al-Quran mauqifal jundi amam al-qaid. Al-wuquf amam Al-Quran mauqifal jundi amam al-qaid. Jadi para sahabat dulu ketika merespon perintah-perintah Al-Quran, merespon larangan-larangan Al-Quran, merespon petunjuk Al-Quran itu seperti responnya pasukan di hadapan komandannya.
Ya kan kita semua tahu respon pasukan di hadapan komandan hanya satu kata, siap, kan gitu. Nah kalau kita bisa menciptakan itu, masya Allah, maka akan terwujud kembali peradaban yang sangat cerah ceria, yang penuh dengan kebaikan, ya, penuh dengan kemuliaan, meskipun hidup di tengah masyarakat yang heterogen. Karena memang ada sedikit yang tercecer, ya. Kanjeng Nabi sendiri kan hidup di Madinah dengan heterogenitasnya itu, kemudian di sana diberlakukan Mitsaqul Madinah. Mitsaq Madinah itu kalau kita terjemahkan ya piagam Madinah. Nampaknya para founding fathers di negeri ini itu juga mengikuti Nabi, memberlakukan Mitsaqul Madinah dalam bentuk piagam Jakarta. Ya, Jakarta Charter atau apalah namanya gitu. Dan itu dulu para tokoh-tokoh bangsa itu melakukan itu. Dan terbukti kemudian Indonesia yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, yang berbahasa-bahasa berbeda, ya alhamdulillah dengan Mitsaq dengan Jakarta, piagam Jakarta itu, kemudian sampai hari ini alhamdulillah Indonesia aman, nyaman, damai. Nah itu sebenarnya satu realita bahwa Indonesia pun akan aman, nyaman, ya bersama Al-Quran, insya Allah. Kan buktinya juga nggak ada yang merasa tertindas, nggak ada. Kalau ada ini itu mereka sendiri yang memang kurang dewasa dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang saya pahami begitu. Perlu banyak belajar lagi begitu. Baik, Ustaz, terakhir sebagai penutupnya bisa disampaikan pesan kepada masyarakat untuk kita mempersiapkan diri kembali kepada Islam itu sendiri. Silakan. Baik, kalau kita kembali kepada tema revolusi mental berbasis Al-Quran, maka mau tidak mau memang ya seperti pesannya Imam As-Syafi'i, Masya Allah. Imam As-Syafi'i rahimahullah, beliau berpesan kepada muridnya Rabi' bin Sulaiman. Ini muridnya yang paling pintar. Beliau berpesan, "Idza arata salaha qalbika au ibnika au akhika au man sita salahahu fa'audihu fi riyadil Quran." Idza arata salaha qalbika. Jikalau kamu mengingini hatimu menjadi baik, atau hati anakmu menjadi baik, atau hati saudaramu menjadi baik, atau hati siapapun yang kamu ingini kebaikannya, titipkan di lembaga pendidikan berbasis Al-Quran. Ya. Dan ini bukti kok. Dan perbaikan itu kan sebenarnya dari hati. Sehingga Nabi mengatakan dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, kalau itu baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya. Ala wahiyya al-qalbu, yaitu hati. Jadi manusia itu baik buruknya terpulang kepada hatinya. Maka memperbaiki manusia yang totalite, yaitu harus melakukan perbaikan yang paling asasi, yang paling signifikan, yaitu perbaikan hati. Nah, sebenarnya Al-Quran itu adalah perbaikan hati. Karena itulah dulu simbah-simbah kita ya pernah mengajari kita puji-pujian, diantaranya adalah tombo hati, iku limo perkarane. Di antara 5 itu kan moco Quran, ngangen-angen, maknane lah, itu sebenarnya itu simple kok, perbaikan itu Quran. Ya, Al-Quran itu kalamullah, di mana Allah yang menciptakan manusia, Allah yang sangat tahu tentang apa yang terbaik untuk manusia, maka Al-Quran. Maka insya Allah kita akan menjadi mulia bersama Al-Quran, insya Allah. Baik, syukron Ustadz kehadirannya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat, semoga banyak manfaat. Lain waktu, lain kesempatan bisa bersilaturahim kembali Ustadz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi spesial program untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.